Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Eka Lidya Pranita, dosen tetap pada program studi D3 Teknologi Pengolahan Produk Kulit Politeknik APK Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu unsur pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita sebut PDD UKT-PT, khususnya pada komponen pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam pemaparan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Politeknik APK Yogyakarta, yakni mata kuliah Dasar Teknologi 4.0. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal kepada mahasiswa terkait dengan teknologi-teknologi berbasis 4.0, serta menjadi salah satu motivasi untuk mendorong kreativitas mahasiswa dalam penggunaan teknologi, khususnya sebagai SDM industri pada bidang alas kaki dan produk kulit. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS dengan pendekatan Project-Based Learning yang mana pembelajarannya menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 dengan CPNK yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan juga karakteristik dari teknologi 4.0 serta mampu memanfaatkan teknologi-teknologi berbasis 4.0 khususnya untuk kehidupan sehari-hari dan sebagai SDM industri bidang alas kaki dan produk kulit. Dalam satu semester, mata kuliah ini memiliki beberapa topik, diantaranya pengantar atau dasar teknologi 4.0 satu pertemuan, revolusi industri satu pertemuan, cyber security atau privasi data satu pertemuan, big data satu pertemuan, cloud computing satu pertemuan, augmented reality dan virtual reality 2 pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester, lalu dilanjutkan dengan pada pertemuan 9 dan 10 Artificial Intelligence 2 pertemuan, Internet of Things 2 pertemuan, Additive Manufacturing 1 pertemuan, Studi Kasus 1 pertemuan, Group Project 1 pertemuan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Selanjutnya, untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 10% untuk keaktifan, tugas, dan juga kuis, 30% untuk ujian tengah semester, 40% untuk ujian akhir semester, dan 20% untuk tim project dan juga case method. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dengan didukung oleh portal e-learning dari Politeknik APK Yogyakarta, yaitu Elena. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Dasar Teknologi 4.0 yang berfokus pada pertemuan ke-10 dengan topik pemanfaatan open source platform berbasis AI untuk mendukung proses pembelajaran teknologi 4.0 khususnya pada materi Artificial Intelligence dan pemanfaatannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hai. Gimana kabarnya? Kembali lagi ketemu dengan saya. Semoga belum bosan ya. Kita sudah masuk di minggu ke-10 di mata kuliah Dasar Teknologi 4.0 ini. Seperti biasa, untuk mengawali perkuliahan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa dulu agar nanti apapun yang kita diskusikan bersama, kita pelajari bersama bisa membawa keberkahan untuk kita, gitu ya. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, Mbak semuanya, Mbak dan Mas semuanya, seperti biasa kita awali kuliah dengan presensi dulu ya. Silahkan dibuka handphonenya, scan barcode-nya, kita presensi sejenak. Oke, kita kembali lagi ya, mengulas lagi materi yang sudah kita pelajari sampai di minggu ke-10 ini. Minggu lalu masih ingat nggak kita belajar tentang apa? AI, oke. Jadi kita kemarin mempelajari awal dari Artificial Intelligence ya, AI atau Artificial Intelligence. Saya rasa yang namanya AI ini pasti untuk teman-teman sudah tidak asing ya, dan pasti sudah banyak sekali yang teman-teman pakai, gitu kan. Contohnya apa? Yang sering dipakai biasanya? ChatGPT, oke. Itu kayaknya jadi teman sekarang ya. Dari temen ya, bisa bantu-bantuin apapun gitu ya. Oke, ada 2 poin yang kita pelajari minggu lalu ya.
Ada 2 poin, yaitu yang pertama adalah apa itu AI gitu ya, apa definisinya gitu ya, dan juga apa karakteristiknya gitu ya. Kita ulas sedikit ya. Jadi yang namanya AI ini adalah suatu teknologi, kita sebutnya sebagai teknologi. Jadi kayak tools gitu loh, yang kita gunakan tentu saja agar bisa membantu pekerjaan kita. Gimana cara kerjanya itu meniru gitu ya, meniru bagaimana manusia itu bisa berpikir, bagaimana manusia membaca data, mengolah data, seperti itu gitu ya. Kemudian AI sendiri ada karakteristiknya. Ada berapa macam karakteristiknya? Ada 4. Apa aja? Mungkin ada satu yang bisa volunteer menyampaikan. Masih ingat? Saya, Ibu. Silahkan Mbak Aulia. Apa nih? Untuk karakteristik AI yang pertama itu ada think like human. Think like human. Ya, yang mana artinya itu AI bisa berpikir seperti manusia, seperti kita semua. Kalau misalkan ada pertanyaan 1 tambah 1 itu hasilnya berapa sih? Nah, kita kan sebagai manusia pasti berpikir kalau hasil dari 1 tambah 1 itu ya sama dengan 2 gitu, bukan 3 atau 4. Nah, jadi AI itu bisa berpikir seperti itu juga. Oke, betul ya. Jadi AI itu karakteristiknya yang pertama adalah think like human. Jadi bisa berpikir selayaknya manusia. Jadi kalau misalkan manusia itu kan belajar dari kecil sampai besar. Jadi tahu teori-teori, knowledge, dan juga experience. Sehingga ada teori-teori yang masuk ke dalam kita. Contohnya kayak tadi, yang namanya 1 ditambah 1 pasti hasilnya 2. Gak mungkin jadi 3, ya kan? Apalagi jadi minus gitu. Nah, itu adalah teori-teori pengetahuan yang juga digunakan oleh AI untuk bagaimana bisa menyelesaikan pekerjaan seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua apa kira-kira? Mungkin ada yang volunteer lagi? Saya, Bu. Silahkan, boleh. Yang kedua itu karakternya think rasional atau artinya itu berpikir secara rasional layaknya seperti manusia. Sebenarnya seperti apabila ada bilangan positif ditambah bilangan positif itu hasilnya bakal positif, nggak bakal jadi negatif gitu. Oke, betul ya. Jadi selain AI itu bisa berpikir seperti manusia, dia juga bisa berpikir secara rasional. Jadi apa yang dikerjakan sama AI itu make sense gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar memberi jawaban, tidak seperti itu, tetapi jawabannya pun make sense. Seperti saat teman-teman kalau tanya ChatGPT gitu ya, jawabannya kan juga masuk akal kan ya. Walaupun kadang ada yang sedikit melenceng gitu ya, karena yang namanya AI itu kan tidak sempurna ya, tidak seperti manusia, tetapi rasionalismenya itu sudah meniru manusia gitu. Oke, kalau yang ketiga apa? Masih ingat nggak? Ketiga adalah kalau ada think like human berarti bisa act like human, jadi bisa berperilaku seperti manusia gitu. Yang keempat ada act rationally, betul. Jadi kalau bisa berpikir, dia juga bisa berperilaku. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman mau ke pantai gitu ya. Kalau dari sini ke pantai itu kan jaraknya 1 jam lah ya, kira-kira. Biasanya teman-teman itu nyari tempat, nyari jalurnya yang seperti apa? Pastikan yang tercepat gitu kan ya. Terus mungkin yang tidak macet seperti itu. Nah, itu sama seperti AI, dia juga bisa berperilaku seperti itu, menghindari sesuatu yang menjadi penghalang, mencari jalur yang tercepat, gitu, memberikan rekomendasi. Nah, sama seperti itu ya. Jadi itulah karakteristik dari AI. Jadi AI itu dibuat pasti di dalamnya punya 4 karakteristik ini, gitu ya. Kemudian kalau nggak salah minggu lalu kita ada tugas ya. Saya minta teman-teman untuk mengobservasi gitu ya, mengobservasi bagaimana AI itu digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun teman-teman nanti sebagai SDM industri. Jadi bagaimana AI itu bisa teman-teman pakai ketika nanti sudah di industri. Ada yang mau berpendapat tentang tugasnya? Silakan, Mbak Dian. Kalau AI dalam kehidupan sehari-hari sendiri itu kita kayak biasa menggunakan ChatGPT atau GPS, nah itu kan tetap menggunakan AI. Entah untuk mencari sesuatu atau curhat untuk ChatGPT. Terus kalau misalkan untuk di industri yang saya dapat itu waktu itu saya sempat berbicara dengan kakak tingkat yang sudah lulus dan beliau itu sudah bekerja di Sejin. Nah, PT Sejin. Dia ada robot yang mana dia itu di salah satu juga yang menggunakan AI, yaitu robotnya robot follower. Dan follower ya, oke. Dipakai untuk apa Mbak di Sejin? Dia itu untuk memindahkan barang dari tempat
satu ke tempat yang lain, tapi dia tetap mengikuti garis yang telah ditentukan. Oke. Good. Kasih aplaus lah buat Mbak Dian ya. Oke, jadi tadi Mbak Dian sebutkan bahwa ada beberapa AI yang sudah diterapkan oleh kita. Contohnya tadi ChatGPT yang teman-teman pakai, kemudian Gemini gitu ya, dan juga mungkin aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan satu yang diterapkan tadi di PT Seijin ya, PT Seijin Fashion Indonesia. Itu adalah salah satu perusahaan alas kaki terbesar di Indonesia ya. Yang mungkin nanti teman-teman juga bisa berkesempatan ke sana, entah untuk prakerin ataupun untuk bekerja gitu ya. Nah, di sana tadi ada robot line follower ya namanya ya, betul. Line follower itu teman-teman, kalau teman-teman tahu kereta gitu ya, jadi berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan ada jalurnya. Nah, line follower ini bekerja seperti itu. Jadi sebuah robot yang cara kerjanya itu pakai jalur gitu. Dan tujuannya pasti seperti itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalkan di Seijin sendiri dipakai untuk memindahkan barang gitu ya, dari divisi satu ke divisi yang lain. Nah, itu adalah contoh bagaimana AI itu diterapkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk hari ini nanti yang akan kita bahas, kalau kemarin kita sudah bicara bagaimana AI itu sebenarnya ya, dalamnya AI itu seperti apa, dari definisinya, kemudian karakteristiknya. Untuk hari ini kita akan coba lihat. Kita ini teman-teman ya, saya teman-teman sebagai SDM industri yang nanti akan berkecimpung di dalam industri, kita bisa ngapain sih sama AI gitu ya. Kita bisa manfaatkan dalam bentuk apa gitu. Selain sehari-hari kita pakai untuk apa? ChatGPT, Gemini, pasti ada AI yang lain yang bisa kita pakai kan seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas secara rinci gitu ya, apa yang akan bisa kita lakukan gitu ya. Untuk hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti bagaimana industri itu berkembang dari tahun ke tahun gitu ya. Kemudian yang kedua contoh-contoh penerapan AI yang ada di industri, dan juga nanti yang terakhir kita coba ya create something yang ada hubungannya dengan AI tapi juga mungkin bermanfaat untuk kita gitu ya. Jadi kita nggak hanya menggunakan gitu ya, kita nggak hanya menggunakan tapi kita juga bikin gitu ya, kita juga ikut berinovasi gitu ya. Oke. Seperti yang dulu kita bahas ya di pertemuan pertama, bahwasanya industri itu selalu berkembang gitu ya. Kalau dulu saya cerita waktu kita pertama kali ketemu di mata kuliah ini, ada yang namanya revolusi industri. Revolusi itu apa? Artinya perubahan gitu ya. Jadi bagaimana industri itu berubah. Kita tahu ada revolusi industri 1 sampai dengan sekarang revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang sudah 5.0 gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari industri ini selalu berkembang gitu ya? Tentu saja yang paling bawah adalah untuk meningkatkan produktivitas gitu ya. Jadi yang dulunya something selalu dikerjakan dengan manual, sekarang pakai mesin, dan sekarang pakai otomasi. Tadi di Seijin ada robot ya kan. Sekarang kita kalau misalkan mau pergi kemana, ada rekomendasi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk penerapan dari teknologi gitu ya. Beriringan dengan hal tersebut gitu ya, tidak hanya industri yang juga berkembang, AI pun juga semakin berkembang. Sebenarnya yang namanya AI itu kan kita sudah bahas ya kemarin, dia itu sudah dari lama gitu ya, muncul itu sudah dari lama, tidak baru-baru ini, tetapi perkembangannya semakin pesat gitu ya. Kalau dulu yang pakai itu mungkin hanya engineer, mereka yang berkecimpung dalam bidang IT, tetapi sekarang yang namanya AI itu sudah bisa dikerjakan secara luas gitu. Bahkan teman-teman pun yang mungkin kita tidak secara eksplisit belajar IT itu seperti apa, tapi kita juga bisa memanfaatkannya. Tidak hanya cuma pakai, tapi kita juga bisa bikin gitu ya. Nanti kita akan coba. Nah, ini contohnya, contoh penerapan. Dari 3 gambar ini mana yang sudah pernah teman-teman pakai gitu? Jahit manual ya kan, jahit manual, nggak apa-apa. Semester awal memang kita manual dulu gitu ya. Bukan berarti nanti teman-teman tidak akan merasakan yang otomasi gitu ya. Tapi harus tahu dulu manualnya seperti apa. Ini adalah contoh 3 mesin jahit atau teknik jahit yang familiar untuk kita gitu ya. Jadi yang pertama kita belajar manual dulu. Jarum dengan jarum kita satukan satu persatu gitu ya, seperti yang di paling kanan. Kemudian nanti next semester lagi teman-teman akan belajar pakai mesin, walaupun ini masih manual juga mesinnya. Nah, nanti
di semester 4 kalau nggak salah, nanti teman-teman akan belajar menggunakan mesin jahit otomatis itu. Nah, contoh ini adalah contoh bentuk bagaimana mesin itu juga berkembang gitu ya. Tidak hanya teknologi yang berkembang, tetapi mesin pun juga ikut berkembang. Dari yang tadinya teknik itu masih manual ya kan, menjahit pakai tangan biasa, kemudian ada mesin jahit manual, sekarang sudah ada mesin jahit otomatis gitu. Bahkan nanti di industri pun kalau teman-teman magang, sekarang yang manual sepertinya sudah tidak ada gitu. Sekarang sudah serba otomatis, kayak tadi ada robot ya dan follower. Mungkin nanti di industri yang lain bisa lagi ada robot yang lain juga gitu. Biasanya itu seringnya dipakai untuk QC misalkan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini ada sedikit contoh gitu ya, sedikit contoh bagaimana AI itu diterapkan dalam industri. Saya pakai contohnya pabrik yang lain ya. Kalau tadi sudah dicontohkan sama Mbak Dian di PT Sejin. Nah, ini saya contohkan di pabrik Indosemen. Nah, di Indosemen ini ada dua hal yang diterapkan, sebenarnya tidak hanya dua hal, ada banyak hal. Tapi saya berikan contoh dua yang mungkin familiar dan mungkin bisa kita terapkan juga gitu ya. Yang pertama ada robotik. Nah, di sini pabrik ini dia pakai robotik itu untuk mendukung segala sesuatu pekerjaan yang ada di laboratorium gitu. Jadi misalkan untuk pengujian, pengecekan itu sudah tidak lagi semuanya dikerjakan oleh manusia, tetapi ada kontribusi dari robot. Kira-kira tujuannya apa ya kalau misalkan ada robot itu dalam laboratorium? Supaya pengerjaannya steril. Steril, lebih cepat misalkan seperti itu ya, lebih efisien, dan biasanya yang seperti ini mungkin lebih murah juga gitu. Walaupun di awal itu untuk invest aset robot itu mahal, tetapi kedepannya biasanya lebih murah gitu ya. Kemudian yang kedua ada inspeksi berbasis mobile. Jadi mereka tuh melakukan QC itu sudah otomatis, tidak lagi orang mengecek barang satu-satu, packagingnya gimana, tidak, tetapi sudah sekarang pakai semuanya berbasis AI dan bisa diceknya pakai handphone gitu ya. Jadi tidak perlu ke bagian produksi dan lain sebagainya seperti itu. Itu contoh-contoh penerapan dari AI yang ada di sekitar kita gitu ya. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita temui gitu ya, tidak hanya seperti ini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Kan ini terkait AI itu kan sudah serba otomatis Bu nih. Iya. Nah, terus tadi Ibu bilang kalau misalnya yang mobile inspection ini sudah digantikan oleh AI itu Aplikasi, sendiri. iya. Nah, aku mau nanya, apakah nanti di masa depan pekerjaan manusia akan digantikan semuanya oleh AI atau Wah, robot? pertanyaan bagus ya ini ya buat dari Dania ya. Jadi pertanyaan yang apakah nanti di suatu hari nanti AI ini bisa menggantikan kita sebagai manusia gitu ya. Pertanyaan bagus. Kira-kira ada tanggapan nggak nih teman-teman? Dari boleh silakan Mbak Lulu. Dari pertanyaan Dania, kalau menurut saya itu AI nggak bisa gantiin posisi kita sebagai manusia. Oke. Soalnya AI juga dibuat sama manusia ya Bu. Jadi Iya, saya betul. kontrolnya itu kita sendiri. Kayak Betul. elektronik bagaimana Kak? Oke, ya betul. Secara umum AI itu tidak bisa digantikan oleh manusia. Karena tadi 4 karakteristiknya apa? Berpikir seperti manusia, ya kan? Berpikirnya juga rasional seperti manusia. Berperilakunya juga seperti manusia, gitu ya. Terus kemudian apalagi tadi? Berpikirnya juga berperilakunya juga rasional seperti manusia. Semuanya dibuat seperti manusia. Artinya bahwa apapun yang AI punya itu tidak melebihi apa yang manusia punya, karena kita sebagai pengontrol, ya kan? Kita sebagai kreatornya, kita yang bikin AI-nya. Dia mau punya kemampuan apa sih? Kita yang adjust, gitu kan? Dia bisa mau dibikin bisa apa sih? Kita yang adjust. Contoh kayak tadi line follower bisa dari gedung A atau departemen A ke departemen B, kita yang adjust juga. Padahal kalau manusia sendiri, dia bisa ke mana-mana gitu ya, keluar kota bisa gitu. Tetapi kita yang adjust, dia sampai mana dan sampai titik mana. Jadi AI itu tidak akan bisa menggantikan manusia, tetapi kita yang harus mengendalikan AI-nya gitu. Dan itu jadi tugas kita juga. Kalau apalagi teman-teman yang masih muda-muda ini, gen apa sih ini?
Gen Z. Gen Z ya, Gen Z yang masih unyu-unyu ini gitu ya. Teman-teman itu lahir gitu ya, lahir ketika dunia itu sudah serba digital. Jadi tugas teman-teman yang Gen Z ini adalah bagaimana agile. Agile itu mudah untuk beradaptasi terhadap teknologi yang ada. Kalau ada teknologi seperti ini, kita jangan hanya pakai, gitu ya. Kita jangan hanya pakai, tetapi kita juga cari tahu kayak gimana sih itu, gitu. Terus saya bisa kontribusi apa sih ke depannya, gitu. Apalagi teman-teman nanti kan jadi SDM industri ya. Semua yang ada di industri, proses bisnisnya teman-teman yang tahu. Kalau ada robot, kalau ada apalagi AI gitu ya, teman-teman yang paling tahu bagaimana cara bikinnya, dia bisa justifikasinya sampai bagaimana kemampuannya, itu teman-teman yang atur semuanya. Gitu, kurang lebih gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, tadi kan saya bilang kalau kita akan coba bikin gitu ya, kita create sesuatu yang berhubungan dengan AI gitu ya. Jadi ada tools-tools yang sangat banyak di internet yang bisa teman-teman pakai untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan AI. Jadi tidak hanya ChatGPT, tidak hanya Gemini. Kalau ChatGPT, Gemini itu kan teman-teman pakai ya. Tapi kita juga bisa bikin gitu ya. Salah satunya yang saya akan kenalkan namanya adalah Teachable Machine. Ini produknya Google. Jadi Google yang bikin platform ini. Platformnya gratis, teman-teman bisa pakai kapan saja. Yang penting punya laptop aja gitu ya. Jadi resource-nya tidak berat gitu ya. Jadi cukup mudah untuk teman-teman bereksplorasi, berexperience gitu ya. Nah, mungkin kita coba bikin ya. Yang akan kita bikin di sini adalah teman-teman tahu Face ID? Tahu ya. Jadi kalau misalnya kita buka laptop, ada kuncinya pakai wajah, itu sebenarnya juga AI based kan, berbasis AI. Kita coba bikin seperti itu, oke? Nah, teman-teman silahkan mungkin bisa berkelompok 3-3 gitu ya, 3-3. Silakan akses websitenya teachablemachine.withgoogle.com. Silakan diakses. Nah, nanti ketika sudah diakses, teman-teman akan menemukan halaman seperti ini. Jadi halaman utamanya dari Teachable Machine gitu ya. Sudah bisa semua? Sudah. Oke. Nah, Teachable Machine ini ada beberapa hal yang bisa dia kerjakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di laptopnya masing-masing ataupun di layar gitu ya, dia punya 3 kemampuan. Yang pertama, dia bisa mendeteksi gambar gitu. Jadi kalau Face ID itu kan wajah yang dideteksi ya, itu base-nya adalah deteksi gambar gitu. Kemudian dia juga bisa deteksi suara gitu. Jadi dia bisa mendeteksi suara. Misalkan kita ngomong ini suaranya siapa, itu dia juga bisa gitu. Dan mungkin juga kalau ada yang nakal gitu ya, memanipulasi suara, itu juga bisa dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah mendeteksi pose. Pose itu ya, jadi kayak misalkan biasanya dipakainya untuk teman-teman yang belajar tari gitu ya. Jadi kalau ya dance, betul, di India ini kepake banget karena mereka kan budaya tari itu kan sangat kuat ya di sana, dan di Bali juga banyak sekali penelitian yang mereka bikin seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba bikin seperti Face ID ya, seperti Face ID. Kalau teman-teman sudah buka, silakan pilih yang images dulu aja. Teman-teman pilih images, nanti kalau ada pop-up pilih yang standar, teman-teman klik yang standar ya, sampai nanti ada halaman seperti ini. Nah, sampai nanti ada halaman seperti ini. Jadi ada nama kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Sudah? Sudah muncul. Oke. Coba saya cek sebentar. Oke, sudah ya. Sebelah sini sudah, oke. Nah, nanti teman-teman di sini ada kelas 1, kelas 2 itu menunjukkan objek yang akan kita deteksi. Jadi misalnya nih, teman-teman kan bertiga ya. Nah, nanti kelas 1 itu bisa diganti dengan nama teman-teman masing-masing. Kelas 2 namanya siapa, kelas 3 namanya siapa gitu ya. Nah, nanti ini akan menunjukkan objeknya gitu ya. Objeknya tuh kita mau mendeteksinya berapa orang gitu. Nah, kemudian di bagian bawah itu kan ada add class. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bersepuluh gitu, misalkan kayak kalau di kantor gitu kan ada absen yang berbasis wajah ya. Nah, itu kan pasti kan orangnya banyak. Nanti tinggal di add class, nanti tinggal ditambah namanya siapa. Caranya seperti itu.
Nah, kemudian kalau sudah di sini teman-teman nanti kalau sudah di rename ya, namanya siapa, kemudian klik yang webcam. Nah, nanti kalau klik webcam jangan kaget karena nanti akan langsung kebuka kameranya gitu ya. Nanti wajah cantiknya akan langsung kelihatan, betul ya. Nah, nanti teman-teman silakan untuk menambahkan data, klik hold to record, betul, hold to record. Nanti datanya akan ditambahkan, gitu ya. Data wajah teman-teman akan ditambahkan. Ya, betul seperti itu, ya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya kita tidak hanya bisa pakai webcam. Di sampingnya webcam kan ada kata upload ya. Nah, itu boleh juga kita langsung upload gambarnya. Gitu. Jadi kita juga bisa langsung, misalkan teman-teman udah punya fotonya sendiri 200 foto gitu ya. Nah, nanti tinggal di-upload saja bisa gitu ya. Oke, sudah semuanya 3 orang? Oke, 3 orang sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah, teman-teman nanti di sebelah kanan ada klik trend model. Ada ya? Nah, klik trend model, silakan teman-teman klik aja. Nanti di atas akan ada pop-up, jangan dipindah halaman gitu ya. Nah, nanti itu biarkan berproses dulu karena proses trend itu namanya adalah AI-nya sedang belajar. Gitu. AI-nya sedang mempelajari data dari teman-teman itu seperti apa. Misalkan Dian itu karakteristik wajahnya seperti apa sih gitu. Lulu karakteristik matanya seperti apa gitu. Akila hidungnya seperti apa, contohnya seperti itu. Jadi dia sedang belajar, dia sedang mempelajari karakteristik itu. Gitu. Oke, apa muncul pop-up-nya? Kemudian sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, nanti di paling kirinya teman-teman, gitu ya, di paling kiri itu ada pop-up kamera, betul? Betul. Nah, pop-up kamera itu untuk teman-teman mencoba. Coba sekarang diarahkan kameranya ke temennya. Deteksinya bener nggak? Benar. Deteksinya bener nggak? Benar. Bener nggak? Bener. Siapa? Vera? Dania 100%. Dania 100%. Oke. Nah, cara kerjanya seperti itu ya. Cara kerjanya seperti itu. Nah, nanti itu pun juga teman-teman kan pakai webcam ya. Nah, ada tulisan input on, betul? Nah, ketika input on-nya dimatikan, nanti webcamnya akan mati. Teman-teman tidak hanya bisa melihat dari kamera situ aja. Kalau misalkan teman-teman punya foto, kemudian diupload, itu juga bisa untuk diuji. Itu caranya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ini kan masih bentuknya kan di framework-nya Teachable Machine ya. Ini bisa kita ekspor untuk menjadi aplikasi berbasis website ataupun bisa juga menjadi aplikasi berbasis Android, iPhone seperti itu. Mungkin nanti next kita belajar ya, gitu ya. Nanti mungkin pas di pelajaran IoT bisa kita kaitkan gitu ya. Bagaimana nanti AI ditambah dengan IoT jadi apa? Contohnya seperti itu. Sebagai tugas teman-teman nanti tadi kan saya sudah ajari dengan menggunakan wajahnya teman-teman, ya kan? Coba nanti secara berkelompok, mungkin 3 orang aja ya, jangan banyak-banyak, 2-3 orang, bikin yang lain gitu. Kalau sekarang wajah, coba yang lain. Misalkan sepatu, hewan bisa, ya hewan bisa. Atau mungkin sepatu, teman-teman kan belajar sepatu, ya kan? Gitu. Atau mungkin kulit juga bisa. Kayak misalkan yang kemarin kami bikin itu kan untuk mendeteksi kulit tersama. Mungkin untuk kulit nabati, ya kan? Mungkin untuk kulit yang lain, silakan, gitu ya. Jadi nanti secara berkelompok, teman-teman bikin model yang lain lagi, gitu ya, untuk deteksi yang lain lagi, dikumpulkan seperti biasa, seperti tugas-tugas sebelumnya, 1 hari sebelum kuliah, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup? Oke. Karena sudah cukup, tadi kita mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baru saja Anda telah menyaksikan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Dasar Teknologi 4.0, khususnya pada pertemuan ke-10. Semoga cuplikan tadi dapat memberikan manfaat serta gambaran terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan selama di kelas. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Politeknik ATK Yogyakarta, Kaprodi
teknologi pengolahan produk kulit, rekan sejawat dosen, serta mahasiswa yang turut berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.